ala alihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah di malam ini kita dikasih sehat oleh Allah sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dibuka hati untuk bisa paham dan semoga Allah menganugerahi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga selama hidup kita dari sisa usia yang Allah targetkan kepada kita dijadikan oleh Allah sebagai landasan bagi kita untuk menuntut husnul khotimah, dan mudah-mudahan ini semua ada bimbingan dari Allah, kita berada di atas jalannya yang lurus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Monggo Dok, silakan. Iya. Bentar. Saya tutupnya ini tuh apa? Video saya biar sinyalnya. Alah. Nih saya mulai dulu ya. Bab 30 syafaat. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang memberikan pertolongan berupa kebaikan, maka tentulah ia akan memperoleh bagian daripadanya. Paham ya Dok? Iya, paham Ustazah. Jadi syafaat itu adalah pertolongan. Makna dari syafaat itu adalah pertolongan. Oh. Baik pertolongan yang berkaitan dengan masalah hidup kita di dunia, lebih-lebih syafaat nanti kalau kita sudah berada di alam mahsyar. Maka syafaat yang kita harapkan itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW, dan arti daripada saat itu adalah pertolongan, pembelaan. Kalau umpamanya kita di dunia sesama kita, seseorang itu, si A itu punya utang, kemudian kita menolong untuk membebaskan dari utangnya, itu namanya syafaat. Syafaat yang berkaitan dengan utang. Kalau dia umpamanya memerlukan pertolongan kita, umpamanya dalam membawakan apa, barang-barang, maka itu pun termasuk syafaat. Maka ketika di akhirat, syafaat itu sudah pasti pembebasan seseorang itu dari api neraka. Artinya kalau syafaat Allah kepada hambanya, berarti Allah mengampuni dosa-dosanya. Kalau syafaat Rasulullah kepada umatnya, berarti Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah untuk dibebaskan atau untuk dimaafkan dari berbagai dosanya. Kemudian ada nanti syafaat sesama muslim nanti. Maka syafaat sesama muslim pun demikian, Allah memberikan wewenang kepada muslimin untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang nanti berada di dalam neraka. Itu Dok. Ya Allah, saya kudu nangis ini ya Ustazah. Bebas dari api neraka. Ya Allah, semoga dapat ya Allah. Iya Dok. Banyak nolong orang ya. Iya. Di sini mayashfa syafaatan hasanatan, siapa yang membantu untuk tercapainya hajat seorang dalam kebaikan, maka ia mendapat bagian daripadanya. Artinya ketika kita di dunia ini menolong orang lain, maka pertolongan yang diberikan kepada orang lain itu hakikatnya kembali kepada kita. Seperti dalam hal umpamanya kita memberikan syafaat atau menolong kepada orang lain menutupi kebutuhan dia. Dia itu ada keluarga yang betul-betul dia tidak bisa bayar untuk sekolah. Maka ketika kita ada, kita bantu dia untuk membayarkan sekolah, maka sama dengan sedekah kita kepada dia. Maka Allah akan membalas dari sedekah yang kita berikan kepada dia. Dan itu semua akan didapat oleh orang yang melakukan pembelaan tersebut, pertolongan tersebut. Ya, bagaimana Dok? Iya. Ada teman saya yang kayak gitu, Ustazah. Dia bukan orang yang berkelimpahan, tapi hobinya nolong orang. Kadang-kadang gajinya itu habis buat nolong orang, tapi ya ada aja itu dapat gantinya itu. Nah, ya, karena itu sudah janji Allah ya. Maka di sini kan jelas sekali. Man yashfa syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha nih. Yakun lahu nasibun minha.
siapa yang membantu untuk tercapainya hajat seseorang dalam kebaikan, maka ia mendapat bagian daripada kebaikan tersebut. Artinya Allah akan membalasnya di dunia dan akhirat. Iya, iya. Iya, iya. Baik, Ustazah. Lanjut. Berikutnya siapa? Dr. Wipin, monggo dipandu. Bisakah? Ya. Adik bisa ya sayang? Ari nyimak dulu, tadi sudah pamit. Adik, Iya, Mas nyimak dulu, nanti kalau sudah bisa dia ngabarin. baik, kalau itu saya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW itu apabila didatangi oleh seseorang yang meminta hajat, maka beliau menghadapi semua kawan-kawan duduknya kemudian bersabda, berilah pertolongan padanya. Niscayalah engkau semua mendapatkan pahala dan Allah akan memutuskan apa-apa yang disenanginya atas lisan nabinya. Muttafaq alaih. Dalam suatu riwayat lain disebutkan apa-apa yang dikehendakinya sebagai ganti apa-apa yang disenanginya. Uraikan, Dok. Jadi sama seperti yang tadi ya Ustadzah, kalau Rasulullah tuh pokoknya kalau ada yang meminta tolong pada beliau, itu beliau selalu mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk segera memberikan atau memenuhi permintaan itu gitu ya. Dan dikatakan beliau bahwa apabila kita melakukan itu, maka Allah yang akan memutuskan atau membalas apa-apa yang bantuan yang kita berikan pada orang yang meminta itu. Itukah, Ustazah? Iya, iya. Jadi ketika ada orang yang mengadu kepada Nabi masalah kebutuhan, maka Nabi tidak langsung memberikan secara pribadi. Karena kalau umpamanya Nabi pribadi berarti Nabi sendiri yang mendapatkan pahala. Akan tetapi Nabi menyebarkan, mengumumkan kepada orang lain supaya sahabat-sahabatnya itu mendapatkan pahala juga. Maka dari itu ketika kita ada masalah iuran apa, membantu apa, maka kita usahakan untuk menyebarkan. Barangkali ada yang mau membantu dalam hal ini. Supaya mereka yang Allah kehendaki tentunya ada greget untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Tapi kalau begitu dia mendengar, langsung dia sendiri yang melakukannya, berarti dia sendiri yang mendapatkan pahala. Ya, seperti itu dong. Ya, Ustazah. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kebaikan itu paling baik kalau kita juga ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu ya, Ustazah, Ya, sama-sama mendapatkan betul. Ya, keberkahannya. ya. Termasuk dalam masalah mengaji pun, jangan kita sendiri yang paham tentang agama. Ajak teman kita, saudara kita, siapapun yang kenal dengan kita, ayo. Insya Allah, dari itu, ketika kita mengajak mereka, kita akan mendapatkan pahala 100%, maka ketika dia datang kepada kita, maksudnya kepada kajian, dia akan mendapatkan 100%, berarti kalau kita pun ikut datang, berarti kita 200%, orang itu 200%. Bukan dari pahala yang diberikan oleh Allah kepada dia, diberikannya kepada kita, tapi Allah sendiri yang memberikan pahala khusus untuk orang yang mengajak tadi. Di sini disebutkan bantulah supaya kamu mendapatkan pahala tuh kata Rasulullah. Bantulah orang yang membutuhkan tadi supaya kamu mendapatkan pahala. Jadi Rasulullah itu menyebarkan kebaikan untuk saling tolong menolong supaya yang menolong pun mendapatkan pahala. Dan Allah akan memutuskan atas lidah nabinya apa yang ia suka, apa yang ia kehendaknya. Jadi Allah akan memberikan pahala. Dan tadi kan dalam masalah apa gitu kan, seperti ada orang yang mengadu kepada Nabi masalah kebutuhan, maka justru Allah itu menyampaikan kepada Nabi supaya disampaikan lagi kepada orang lain. Barangkali nanti orang lain akan bisa membantunya pula. Maka ketika orang lain membantu, maka Allah memberi kebaikan kepada orang yang membantu tersebut. Itu, Dok. Baik, Ustazah. Ya. Selanjutnya Susi bisakah, Susi?
Susu juga nggak sedang nggak bisa. Kalau gitu kembali dia lagi ya, Di. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menguraikan kisah Bariroh dan istrinya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alangkah baiknya kalau engkau wanita suka kembali baik kepadanya, yakni suaminya. Sebab kedua suami istri itu timbul perselisihan lalu bercerai. Bariroh berkata, ya Rasulullah, apakah Tuhan memerintahkan itu padaku? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, saya hanyalah hendak memberikan pertolongan menganjurkan. Wanita itu lalu berkata, saya tidak berhajat lagi padanya. Paham, Dok. Ini maksudnya Bariroh ini sama istrinya bertengkar gitu, tahu saja. Ya, ya, betul. Ada perselisihan. Terus? Terus biasanya kalau berselisih itu suami istri itu terus bercerai. Tapi di sini Rasulullah menganjurkan pada wanita, ini menganjurkan khusus pada wanita ya, untuk berbaik-baik kepada suaminya supaya nggak cerai, maksudnya kan begitu. Iya Ustazah. Ya. Akan tetapi di dalam asbabul wurudnya ini bahwa Bariroh itu dengan suaminya ini dua-duanya hamba sahaya. Jadi hamba sahaya perempuan dengan hamba sahaya laki-laki menikah. Nah, perselisihan yang sangat dominan itu tidak ada. Cuman perbedaan apa ya? Perbedaan kelas ya. Perbedaan derajat. Nah, Bariroh itu dimerdekakan gitu. Bariroh itu menjadi merdeka. Nah, sedang suaminya masih hamba sahaya. Nah, maka Bariroh pun yang nggak mau punya suami sebagai hamba sahaya. Jadi beliau ya akan mencari suami yang merdeka lagi. Maka kata Rasulullah memberikan saran, artinya membantu supaya tidak ada perceraian di antara mereka karena perselisihan itu. Maka seandainya kalau kamu kembali kepada dia, katanya. Tapi Bariroh mengatakan, apakah engkau memerintahkan aku harus kembali kepada dia? Maka kata Rasulullah, aku hanya membantu aja. Kalau umpamanya kamu berkenan untuk kembali, ya silahkan. Maka kata Bariroh, la hajata li fihi, katanya. Aku tidak membutuhkan lagi dia gitu. Jadi akhirnya melepaskan diri untuk cerai. Disebabkan masalahnya si suaminya masih hamba sahaya. Sedangkan beliau ini sudah merdeka. Gitu, Dok. Untuk ini kan kalau kasusnya itu kan seperti itu. Kalau secara umum itu maksudnya apakah hadis ini bisa dipakai untuk kasus umum? Bisa. Biasanya di kasus umum itu, yaitu ada perselisihan yang benar-benar, entah di dalam masalah napakah, apakah di dalam masalah napakah batin, sudah tidak mampu lagi, apakah ada masalah perselingkuhan gitu kan, atau perselisihan di dalam perkataan tidak seirama gitu kan, tidak sejalur. Maka salah satu pasti suka ujung-ujungnya gitu minta cerai gitu. Nah, maka seandainya ada saudara atau kita sendiri yang dekat dengan orang tersebut, ya dikasih nasihat gitu. Nah, nasihat itulah yang dikatakan syafaat untuk dia. Intinya itu kalau masih bisa, intinya itu jangan cerai gitu kalau bisa gitu ya. Tapi kalau tidak bisa ya sudah gitu, tidak apa-apa gitu ya. Ya, iya. Bukan hanya memberikan nasihat. Nah, nasihat itu adalah sebagai syafaat. Terus wanita di sini itu maksudnya karena bukan apa secara umum lebih menyarankan untuk wanita yang berbaik-baik, tapi hanya karena di sini kasusnya adalah kasus Bariroh ya. Jadi wanita di sini itu yang dimaksud adalah Bariroh itu ya. Ya, ya. Ya, karena ini masalahnya levelnya, yang satu hamba sahaya, yang satu sudah merdeka. Asalnya dua-duanya dulu hamba sahaya, baik-baik saja mereka berdua.
Tapi karena Bariroh itu sudah merdeka, dan yang memerdekakan itu insya Allah ini adalah Aisyah, istrinya Rasulullah. Maka Aisyah itu adalah sebagai juraganya atau maulanya yang dari Bariroh, karena beliau yang menebus Bariroh jadi merdeka. Iya, 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 iya. Jelas. Iya, Ada lain, Mbak? iya. Anu aja, kepikiran aja begini. Pada saat sama-sama masih hamba sahaya, baik-baik aja. Tapi ketika yang satu sudah dimerdekakan, itu menuntut cerai. Maksudnya Iya. itu petunjuk apa? Apakah ketika seseorang itu menikah, terus yang kalau laki-laki sukses itu kan sudah wajar. Memang harus nafkahin istrinya, tapi kalau istrinya kemudian menjadi lebih sukses dari suaminya, apakah terus ya boleh kayak Bariroh begini kah? Oh ya, kalau kita nggak boleh ada di dalam kitab buku dulu Jen, itu yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban. Yang pertama memberikan nafkah dan yang wajib mencari nafkah adalah suami, dan istrinya tidak ada karir sama sekali di dalam Islam itu. Karena sekarang ini sudah merata, perempuan itu yang tidak karir pun di rumah cari-cari untuk jualan online kayak apa kayak dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga ketika nanti penghasilannya sudah banyak, maka itu penghasilan tersebut seandainya di dalam rumah tangganya itu memang membutuhkan atau kurang dari pihak suami di dalam memberikan nafkah, maka itu akan harus menjadi penutup. Jangan malah itu dijadikan masalah. Aku sekarang lebih ini, akhirnya dia menendang suaminya gitu, menghinakan suaminya. Dan posisi suaminya jadi akhirnya suami-suami takut istri, akhirnya seperti itu. Gak boleh seperti itu, seorang laki-laki tetap arijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian bagi si perempuan yang solehah tadi, dia harus paham ilmu ini. Ketika dia punya penghasilan, maka penghasilan tersebut jangan ada kata-kata gini, aku lebih besar daripada kamu penghasilanku ini, sehingga dia menghinakan kepada istri, ya kepada suaminya. Itu di dalam Islam itu tidak boleh mengatakan seperti itu. Bahkan kesenjangan itu, kalau nggak salah di dalam buku dulu Jen itu dikatakan begini, seorang perempuan yang mengatakan demikian, itu dia tidak akan mencium baunya sorga. Sampai ke situ. Karena memang posisi dia itu bukan untuk menafkahi, kan, tetapi dia menerima nafkah dari suami. Cuman suami mungkin kan penghasilannya beda dengan perempuan sekarang, malah perempuan lebih banyak daripada suami. Gak boleh, Dok. Lalu pentingnya apa hadis ini ditampilkan sama Rasulullah? Iya, maksudnya Ya, sama ya. Dilihat di sini adalah masalah nasihatnya. Yang kedua, tidak ada paksaan ketika kita sudah menyampaikan nasihat kepada orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah suami istri. Anda lebih baik nggak usah cerai, nanti cerai itu dampak negatifnya banyak, apalagi sudah punya anak gitu kan, kita nasihat. Tapi seandainya dia itu pilihannya memang cerai dan yang merasakan memang di rumah tangga adalah dia, maka kita sudah memberikan tahu kepada dia. Itu nasihatnya yang disebutkan di sini, masalah syafaat, memberikan nasihat kepada orang yang lagi ada perselisihan tersebut. Kemudian yang keduanya, karena di dalam hadis ini, di dalam asbaburudnya, bahwa Bariroh itu adalah seorang sekarang udah merdeka dan suaminya hamba sahaya, jadi kan orang yang merdeka itu menjadi tuannya gitu kan, dari itunya, dari budaknya gitu. Nah, nanti si Bariroh itu kan nggak enak, nuduh-nuduh suami, kamu ngambilkan air, kamu bawakan air, kamu ini kan gitu kan, nggak enak. Dan memang hamba sahaya posisinya seperti itu. Ya, dia harus tunduk patuh kepada juragan. Jadi kalau dia tidak tunduk patuh kepada juragan, berarti dia itu menyalahi aturan Allah dan dia dosa gitu. Nah ini kan di posisi suami istri, kalau Bariroh yang seperti itu mungkin Bariroh pun nggak enak gitu. Yang tadinya menghormati sekarang ini bisa diapa-apa karena dia sudah merdeka. Itu dah.
juga pengaruh. Oh, oke. Baik, Ustazah. Sebelum bab selanjutnya, saya sudah share mengenai masalah syafaat. Silahkan. Nih, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan keluar sekelompok orang dari neraka karena syafaat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu lafaz yang lain, karena syafaatku. Oh, lalu mereka masuk ke dalam surga. Mereka dinamakan Jahannamiyun. Ya. Oh, ya. Karena mereka itu berada di dalam neraka jahanam, kemudian oleh Rasulullah itu dimohonkan ampun kepada Allah sehingga dia diampuni, akhirnya dia diselamatkan. Jadi orang-orang ini orang-orang yang notabene sudah pasti tidak melaksanakan kesyirikan. Tapi kalau dia melaksanakan kesyirikan, dia akan kekal di dalam neraka jahanam itu. Maka orang tersebut itu ada tulisan katanya di ininya apa di dahinya Jahannamiyun. Jadi artinya orang-orang yang tadinya dari neraka sekarang masuk surga. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak punya tulisan ini. Ustazah, saya pernah baca yang syafaat muslim kepada muslim itu itu pakai kuota ya. Jadi kalau kuotanya memenuhi ya bisa banyak. Terus tapi kalau Rasulullah ini gimana? Nggak pakai kuota? Apakah pakai kuota itu benar atau terus Rasulullah juga pakai. Syaratnya apa? Kuotanya itu adalah di hadis yang lain, orang yang berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, dia adalah yang betul-betul berada di atas kalimat La ilaha illallah. Muslim silahkan kalau mau buka Muslim, judulnya tentang syafaat atau cari atau saya nanti hadisnya tak tunjukin ya. Iya, fotonya itu. Artinya orang yang tidak syirik, Dok. Seberapapun banyaknya bisa. Maksudnya orangnya atau dosanya? Orangnya. Kalau Orangnya. maksudnya kuota itu maksudnya itu jumlah orangnya yang bisa ditolong itu kalau muslim kepada muslim itu tergantung kuotanya. Artinya ya. Bukan passwordnya ya, tapi kuotanya. Nah, kuotanya di sini adalah sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah. La yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biizni kecuali atas izin Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada Jahannamiyun tadi, itu adalah orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah. Siapa-siapanya. Ya, Dok, seperti itu. Oke. Lanjut. Ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niscaya akan ada sekelompok manusia yang masuk surga dalam jumlah lebih banyak dari Bani Tamim dengan syafaat seseorang di antara umatku. Para sahabat bertanya, selain engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, iya selainku. Aku maksudnya perawi hadis yaitu Abdullah bin Syakik bertanya, apakah engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah? Abdullah bin Abi Al-Jad menjawab, saya mendengarnya langsung. Ini yang maksudnya selain Rasulullah itu yaitu muslim kepada muslim itu yang juga bisa memberikan syafaat ya. Iya, dan banyaknya melebihi daripada Bani Tamim. Bani Tamim itu berapa ribu, Dok? Iya kan? Turunan-turunan Tamim itu. Ya. Itu orang-orang Madinah itu kan, orang-orang Ansor. Sekian, walau alam itu berapa nggak disebutkan di sini kuotanya tersebut. Nah, itu banyaknya yang akan memberikan syafaat antara sesama Muslim dengan Muslim selain Rasulullah. Maka banyaknya itu melebihi kuotanya Bani Tamim.
Jelas. Jadi di sini menunjukkan bahwa selain Rasulullah pun sesama Muslim mereka bisa memberikan syafaat kepada yang lain. Mudah-mudahan kita yang bisa juga memberikan syafaat ya dok, bukan disepakati kita, tapi memberikan syafaat. Amin. 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 Jelas enggak ini? Iya, Ustazah. Kalau jelas ini lanjut. Ini Bahwa kaum mukminin pun diberi wewenang untuk memberi syafaat. nah, Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonannya kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan dengan kaum mukminin ketika memohonkan permohonannya kepada Allah pada hari kiamat untuk menolong saudara-saudaranya sesama kaum mukminin yang berada di dalam neraka. itu dulu paham dok. Ini Rasulullah yang berbicara. Sebentar. Sebentar. Ya, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ya. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang lebih bersemangat di dalam menyerukan permohonan kepada Allah untuk mencari cahaya kebenaran dibandingkan bingung. Orang mukmin di hari kiamat itu lebih gigih, Dok. Untuk dia itu bisa nolong kepada saudaranya sesama muslim yang berada di dalam neraka ketimbang para sahabat ketika mendakwahkan kebaikan. Ketika sahabat mendakwahkan kebenaran, kebaikan atau hak Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat, beliau lebih gigih kan, lebih semangat. Nah nanti lebih semangat lagi seorang mukmin ketika dia itu memintakan syafaat, memintakan pertolongan, memohonkan kepada Allah supaya orang yang ada di neraka itu lebih cepat masuk surga. Paham nggak sekarang? Hmm. Hmm. Jadi misalnya nih, misalkan ya semoga saya apa namanya enggak apa-apa ya saya Ya maksudnya alhamdulillah. ya berharap toh gitu ya. Ya. Misalnya saya bisa memberikan syafaat, itu saya bakalan karena hadis ini otomatis saya itu bakalan akan gigih gitu ya, Iya. memohonkan gitu ya. Iya. Tapi tetap tadi siapa aja kuota yang itu tetap yang Allah tentukan. Nanti ketentuannya oleh Allah itu kita sudah dikasih bocoran nanti di kalimat sebelumnya. Cuman kalimat itu dulu dipahami kan ya, jelas ya. Ya. Nanti lebih semangat ya Allah. Ya karena kita tidak digoda setan lagi dok nanti. Nggak akan ada malas-malas. Wong setannya sudah di dalam neraka. Kita ini lagi. Kalau sekarang ini kan kita mau berbuat kebaikan itu mikir 2 kali kek. Jadi apa enggak kek. Nah, gitu kalau sekarang. Karena kita didampingi ya itu setan-setan yang enggak beres itu. Mau sholat tuh ngantuk, apa sholat dulu, ini apa ini dulu. Atau apalagi lagi apa? Buka TikTok, wah ini udah azan nanti ini baru juga jam 12 umpama gitu. Kalau nanti enggak, semangatnya betul-betul semangat murni yang dia itu keluar dari hati nurani tanpa ada godaan setan. Jadi tidak diganggu oleh setan gini. Jangan biarkan aja nanti enggak ada. Wong setannya sudah masuk ke dalam neraka. Jadi hadis ini ngasih tahu ngebocorin kasih bocoran kepada kita supaya kita tuh bersemangat untuk apa ya berkawan dengan orang-orang yang baik gitu ya. Iya, iya. Maka ketika kita dekatan gini di dalam hadis yang lain kan disebutkan ruh orang yang beriman kalau dia sama maka dia akan bersatu. Tapi seandainya dia berselisih, dia tidak akan bersatu. Contoh ya, ketika ormas si A ini berbeda dengan ormas kelompok B, ya kan secara manusiawinya ya sosialnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Hanya baik-baik karena Allah. Tapi begitu ormasnya dia sama, kaidahnya sama, oh iya seperti baru ketemu juga, sepertinya merasa ada magnet saudaranya terasa gitu.
Ya, seperti itu dok. Karena ada hadis. Kan Allah persatukan dan dia si ruh itu akan bersatu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Jadi anu ya, ngetek ya. Kita mesti ngetek untuk cari orang-orang yang ya kira-kira yang bisa baik gitu ya. Ya, kan dokter sudah baca kalau kita umpamanya kumpul dengan orang yang soleh, insya Allah paling tidak kan kita dinasehati. Aduh ini udah waktunya sholat, ini sudah waktunya ngaji, ini ada acara apa namanya infak gini 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 dikasih tahu. Jadi artinya kalau kita kumpul Hmm. dengan orang yang jual minyak wangi kan dalam hadisnya gitu, maka kita Hmm. akan mencium paling tidak walaupun kita tidak memiliki itu, wanginya akan kita cium. Tapi begitu kita kumpul dengan orang yang pandai besi, maka asapnya itu akan kita cium juga. Maka ketika kita berteman dengan orang yang beriman, insya Allah ketika boleh jadi mungkin ketika sakratul maut itu, ketika dia sakit, yang menengok itu kan orang-orang yang beriman. Maka paling tidak memberikan nasihat, menuntun dengan ucapan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Dan begitu tahu dia dalam keadaan naja, insya Allah itu akan dituntun la ilaha illallah. Tapi kalau kita kumpul dengan preman, yang datang kan orang-orang preman. Nah, terus apa yang dia lakukan? Gak akan ada yang menuntun kalimat la ilaha illallah. Seperti itu dah. Baik, Ustazah. Bisa lanjut ya, Ustazah ya. Maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu. Oh ya, maka bentuk-bentuk fisik mereka Atasnya pun, kalimat atasnya belum. Robbana kanu yasumun. Belum diterjemahkan atasnya sedikit. mereka berkata, wahai Rob kami, mereka dahulu berpuasa, sholat, dan berhaji sama-sama kami. Ini tah? Ya, itu. Tadi kan belum dibaca. Iya. Ya, sama-sama. Ini sama satu-satu kajian di An-Nur. Amin. Allah. Gitu ya, kira-kira. Insya Allah. Oke, maka dikatakan oleh Allah kepada mereka, keluarkanlah oleh kalian dari neraka orang-orang yang kalian tahu. Ya, Mudah-mudahan otomatis sampai ingat seperti ya. itu. Mudah-mudahan Anur ini semuanya selamat, bahkan menjadi penolong bagi saudara-saudara kita semua. Amin, Nah, amin ya Rabbil alamin. Insya Allah. amin. Maka bentuk-bentuk fisik mereka pun diharamkan bagi neraka untuk membakarnya. Kemudian orang-orang mukmin ini mengeluarkan sejumlah banyak orang yang dibakar oleh neraka sampai pada pertengahan betis dan lututnya. Kemudian orang-orang mukmin ini berkata, wahai Rob kami, tidak ada lagi di neraka seorang pun yang Engkau perintahkan untuk mengeluarkannya. Allah berfirman, kembalilah siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat 1 dinar, maka keluarkanlah dari neraka. Nah, ini Aduh, kuota, baiknya ya Allah ini ya. ini kuota dok, kuota yang diberikan oleh Allah dok kepada orang yang beriman. Sedangkan kemampuan orang yang beriman itu kan terbatas, seolah-olah udah habis ya Allah katanya gitu. Padahal kembali, cari. Nah, itu diilhamkan oleh Allah di situ. Iya, iya. Baiknya Allah seperti itu, sayangnya Allah kepada kita. Baiknya ya. Maka artinya begini, ketika kita diciptakan oleh Allah di dunia dan Allah menempatkan kita di planet bumi ini, nah sebelum kita dilahirkan kan Allah sudah memberikan kesaksian kepada kita waktu kita di alam ruh. Alastum birobbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka semua ruh itu berkata, bala, iya ya Allah tentu. Setelah itu supaya manusia itu berada di atas fitrah tersebut, berada di atas pengakuan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi itu sebagai Robnya, nah maka Allah menurunkan Al-Quran dan sunnahnya dan hadis-hadisnya yang sahih itu. Maka Allah menurunkan Al-Quran, kemudian Allah mengangkat seorang utusan yaitu Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan dan memberikan contoh bagaimana cara kita melaksanakan Al-Quran tersebut.
Maka itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita supaya kita ini selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka ketika kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan yang memberikan contoh dan tuntunannya adalah Rasulullah, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Itu sebenarnya Dok, hidup kita ini. Iya, iya, iya. Saya lanjut ya, Sada. Ya. Maka mereka pun mengeluarkan sejumlah banyak orang dari neraka. Kemudian mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, tidak ada lagi seorang pun yang kami sisakan dari orang yang Engkau perintahkan untuk kami mengeluarkannya. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat setengah dinar, maka keluarkanlah dari neraka. Masya Allah. Mereka pun mengeluarkan sebuah banyak orang. Selanjutnya mereka berkata lagi, wahai Rabb kami, tidak ada seorang pun yang Engkau perintahkan kami sisakan tertinggal di neraka. Allah berfirman, kembalilah. Siapa saja yang kalian dapati di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji zarah, maka keluarkanlah dari neraka. Maka mereka pun mengeluarkan sebelah banyak orang. Kemudian mereka berkata, wahai Rabb kami, tidak lagi kami menyisakan dalam seorang pun yang mempunyai kebaikan. Iya, 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 iya. Sepanjang mereka itu beriman ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang ya Islam, Muslim, tapi sholatnya masih jarang-jarang. Tapi baik dia sehari-harinya itu baik begitu. Itu dengan hadis ini insya Allah masih bisa ya. Ya, tapi kan dia dicelup dulu itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke sini kategori orang-orang yang diberi syafaat. Kitalah yang memberi syafaat kepada dalam artian nggak boleh sama sekali melaksanakan kesyirikan. Kalau dia syirik, itu tidak bisa sama sekali mendapatkan syafaat. Jadi syirik itu adalah menghalangi dirinya untuk mendapatkan syafaat. Hati-hati dalam hal kesyirikan. Maka kita harus paham apa arti syirik dan apa saja yang termasuk ke dalam syirik. Gitu. Lanjut dong. Baik. Kembali ke Riyadhus Shalihin ya. Berarti bab baru lagi ya saja ya. Belum selesai dok. Hah? Yang Belum mana? Terjemahannya yang tadi. Kirimannya Ustazah. Kirimannya udah habis. Saya melihat terjemahannya ini. Belum saya sampaikan. Bana lam nazar. Ya khairan wa kana bisanya dahulu ya perlu ilham tusadiku ini di hadal hadis. Oh iya. Ya. Ini komentar perawi. Saya lihatnya di dalam teks Arab. Ya betul, saya menerjemahkannya sampai teks hadis. Ini teks perawi. Ya sudah, paham ya pokoknya seperti itu nanti prosesi di akhirat itu di dalam masalah. Iya. Lanjut. Bab baru. Nggih. Ya, silakan Dr. Wiwin. Iya, katanya Ari udah bisa baca ya sayang, monggo. Iya. Silakan. Mendamaikan antara para manusia. Allah Ta'ala berfirman, tiada kebaikannya sama sekali dalam banyaknya pembicaraan rahasia mereka itu, melainkan orang yang memerintahkan bersedekah, menyuruh berbuat kebaikan, serta mengusahakan perdamaian antara seluruh manusia. An-Nisa ayat 114. Paham dong? Jadi pembicaraan yang bermanfaat itu yang menganjurkan bersedekah, menyuruh berbuat kebaikan atau beramal soleh, serta mendamaikan atau mengusahakan perdamaian antara seluruh manusia. Gitu ya Ustaz? Iya. Jadi yang pembicaraan lain-lain itu sia-sia, tidak bermanfaat gitu.
manfaat. Nah, setelah kita mengetahui ayat ini, berarti ketika kita mau berbicara itu dipikir 2 kali. Dipikir beberapa kali, apa yang saya ceritakan, apa yang saya bicarakan ini manfaat enggak untuk akhirat saya. Nah, di sini jelas Allah berfirman, tiada kebaikannya sama sekali dalam kebanyakan manusia berbicara. Jadi dalam masalah ada rahasia dengan mereka. Melainkan orang yang memerintahkan, yang membisikkan masalah sedekah yuk, di sini ada yang perlu ditolong, ya respect mungkin seperti itu. Kemudian dalam menyuruh berbuat kebaikan, di sini ada di Anur ada kajian loh, begini-begini dan begitu. Ayo coba mau nyoba. Nah itu kan mengajak kepada kebaikan. Nah kemudian dia seandainya kita bertemu dengan orang yang lagi berselisih dan dia bermusuh-musuhan, maka alangkah lebih baiknya kita menyampaikan, ngapain kamu kebermusuh-musuhan, hidup ini cuma 1 kali. Kalau nggak baik di dunia, nanti maksiatnya itu akan terbawa nanti ke akhirat. Lebih baik sekarang diselesaikan dulu, supaya ringan nanti kita di akhirat. Itu kan berbagai nasihat kepada orang yang lagi berselisih. Ya begitu Dokter Ari, bagaimana? Ustazah, maksudnya banyaknya pembicaraan rahasia itu apa ini? Kalau yang masalah berkaitan dengan pembicaraan rahasia itu, waktu itu penekanannya kepada para sahabat yang dia itu membicarakan masalah peperangan. Jadi dia itu bisik-bisikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam masalah strategi perang, maka ada mereka yang membicarakan nggak usah seperti itu gitu, ada yang menyalahi gitu. Ada yang menyalahi apa yang disampaikan Rasulullah, mereka bawa karep sendiri gitu. Tapi begitu di depan mengiyakan, tapi di dalam hatinya malah dia enggak usah seperti itu gitu. Membisikkan seperti itu. Itu Dok. Ya. Iya, berbicara yang baik atau diam gitu ya. Ini sekarang untuk kita mungkin ini kalau sekarang kita yang tadinya kita bla 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 bla, ada apa aja yang dilihat jadikan bahan objek pembicaraan gitu. Kalau sekarang ini begitu melihat, ya udah sekitar melihat aja. Begitu kita lihat teman kita, paling kita tertawa karena terhalang oleh hadis ini, mau komentar oleh ayat ini. Ya. Jadi kira-kira ini, kalau misalnya ada, ini kan sudah tua-tua gitu, biasanya sering reuni. Kalau reuni terus teman-teman pada ngibah sana sini, ya udah, karena kita sudah kadung di sana, ya kita ketawa aja gitu ya. Tapi Kalau bisa di dalam saya sudah pernah menyampaikan hadis enggak, tidaklah suatu kumpulan maka di situ tidak ada kalimat Allah atau bersolawat kepada Rasulullah, maka ketika dia bubar sama dengan dia seperti bangkai keledai. Sudah belum sampai itu hadis kepada itu? Belum. Saya tak cek ya. Mudah-mudahan filenya masih ada. Keledai seperti itu keledai. Atau bangkai keledai. Atau katanya bangkai keledai. itu kalau nggak ada sama sekali ya. Tapi Iya. kalau dalam kumpulan itu kan kadang-kadang ada yang terus ya enggak seluruh yang gibah apa kayak gitu.
ya Hmm. baik-baik, tapi ada 1-2 yang gibah sebentar gitu ya. Pokoknya asal kita jaga supaya kita enggak nambah-nambahin gitu ya. Ini dok, pas ada monggo jenengan baca, saya share. Iya. Sudah? Monggo Dokter Ali. Yang 832 Ah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu kaum pun yang berdiri meninggalkan sesuatu majelis dan tidak sama-sama berzikir kepada Allah Ta'ala dalam majelis itu, melainkan semua orang itu berdiri bagaikan bangkai keledai. Dan mereka semuanya memperoleh penyesalan. Riwayat Abu Daud dan isnad sahih. Paham dok? Jadi kalau berkumpul dalam suatu majelis itu, jika tidak berzikir maka tidak bermanfaat ya Ustazah. Ya, bagaikan keledai, bangkai keledai, ya, dan semuanya memperoleh penyesalan. Jadi di majelis reuni usahakan di situ selipkan ada dakwah gitu kan. Maka kita diisi dulu dengan olah rohani ya, siraman rohani. Maka setelah itu kita makan bersama, cerita apa gitu. Tapi kan kita sudah mendapatkan zikir tadi. Maka ketika kita bubar dari majelis reuni tersebut, insya Allah tidak akan tersindir oleh monggo bagaimana dokter, semuanya bagaimana dokter? Iya. Kenapa kok contohnya bangkai keledai ya, Ustazah? Dari Rasulullahnya seperti itu dok. Jadi bau gitu maksudnya ya, Ustazah? Ya kita secara mohon maaf logika, ya satu bau, dan keledai itu kan tidak Bodoh. manfaat kalau dia sudah mati. Ya, keledai. Dan keledai yang dibolehkan itu kan keledai yang liar. Tapi begitu keledai yang dipelihara walaupun dia hidup pun kan tidak boleh. Itu termasuk kotor kata Rasulullah, tidak boleh dimakan maksudnya. Nah, ini ya sudah namanya keledai, kemudian dia itu mati, ya alangkah tidak benar-benar nggak bermanfaat gitu ya. Dan mereka semua yang keluar dari majelis tersebut, dia akan memperoleh penyesalan. Artinya tidak ada pahala sedikit pun. Maka ketika kita reuni, diadakan di situ tausiah, atau mungkin kita ngaji bareng dulu bagaimana, maka di situ akan ada pahala. Jadi tidak menyesal keseluruhannya. Itu dok. Meskipun dikomentari lah metu hati se ayate. Cuek aja ya Ustaz ya, daripada kayak bangkai keledai ya. Ya karena kita ini ketika kita menuntut ilmu itu Allah menunjukkan kebaikan-kebaikan dan dalil-dalil yang itu jelas. Al-Quran dan Sunnahnya itu merupakan doa kita kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah ke jalan yang lurus. Boleh jadi ini merupakan sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berada di atas jalan yang lurus gitu ya. Jadi tinggal di situ kan kita punya akal yang sehat, tinggal pilih gitu. Kita mengatur menotaati dalam hidup. Satu lagi kalau itu sudah paham, silakan ini di share ke semuanya supaya nanti kalau ada kumpul-kumpul itu kita tidak ada penyesalan. Baik. Lanjut Dokter Ari. Ya. 833 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiada sesuatu kaum pun yang duduk di suatu majelis yang mereka itu tidak berzikir kepada Allah Ta'ala dalam majelis tadi, juga tidak mengucapkan bacaan sholawat kepada Nabi mereka di dalamnya,
melainkan atas mereka itu ada kekurangannya. Jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa kepada mereka. Naik di. Ini mentok ya sayang. Jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan menyiksa kepada mereka, dan jikalau Allah berkehendak, maka Allah akan mengampunkan kepada mereka. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Berarti selain berzikir, juga bersolawat ya, Ustazah? Ya, jadi artinya apa? Maka ketika kita ini dituntun oleh Allah dan Rasulnya di dalam kehidupan ini, bagaimana misi Allah bahwa aku menciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Maka seandainya manusia itu berkumpul-kumpul, di situ tidak ada unsur ibadahnya, maka mereka akan merugi. Begitulah memang adanya, Dok. Ada pertanyaan kah? Ya. Dokter Lia? Iya. Dokter Wiwin, berarti kita kembali ke Riyadhus Shalihin. Ini sudah selesai ya. Lanjut, siap. Ini lanjutannya masih Ari ya sayang, belum selesai ya? Ya. Allah Ta'ala berfirman lagi, dan berdamai itu adalah yang terbaik. Allah Ta'ala berfirman pula, maka bertakwalah engkau semua kepada Allah, dan damaikanlah antara sesamamu sendiri. Al-Anfal ayat 1. Juga Allah Ta'ala berfirman, hanya saja kaum mukminin itu adalah sebagai saudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Al-Hujurat ayat 10. Jelaskan. Ya. Jadi kalau ada yang berselisih, harus didamaikan ya Ustazah. Ya. Cuma sulit ya Ustazah. Harus orang yang maksudnya yang bisa mempengaruhi itu. Kalau rasanya kalau sesama teman nggak bisa lebih berpengaruh gitu ke orangnya, sulit mendamaikan itu rasanya Ustazah. Kita bisa bikin siasat, Dok. Artinya gini, kita berusaha mencoba walaupun kita tidak berpengaruh di mata mereka. Pokoknya kita tahu si Anu kok sampai sekarang atau dia lagi berselisih ABCD gitu. Terus kita mendatangi dari pihak mereka salah satunya. Kita kan boleh dusta dalam hal itu. Si Anu sebenarnya ingin gitu kan ketemu dengan kamu, dan sebenarnya permasalahan ini maunya dia itu nggak berkepanjangan. Tapi kayaknya dia itu malu, jangan-jangan kamu tidak menerimanya gitu kalau dia minta maaf. Terus kita responnya bagaimana? Kalau mamanya, iya saya tidak akan memaafkan kepada dia, bla 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 bla. Bukan gitu hidup ini kok. Nah, kita di situ masukin nasihat kita yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Hidup kita ini kok cuma satu kali. Nanti kalau umpamanya, bagaimana kalau dia memang betul-betul datang kepada kamu, dia minta maaf. Berarti kan kalau kamu tidak memaafkan, berarti urusan kamu nanti sama Allah. Apakah kamu bertanggung jawab nanti? Bisa kan nanti kamu mendapatkan kalau Allah bertanya tentang itu. Nanti kan dipikir. Jadi kita memasukkan gitu, memasukkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah agama. Mungkin seperti itu siasatnya. Terus datangi lagi satunya lagi. Kita ngomong lagi si Anu. Padahal kan dia tidak ngomong kepada kita itu. Nah, maka ayo nanti saya akan mengadakan pertemuan umpamanya. Atau sekarang ini saya undang dia bagaimana. Mudah-mudahan aja dengan jalan seperti itu damai. Itu udah. Berarti namanya majelis taklim, majelis yang bukan banyak maksiat, tapi di situ ada kebaikannya dan akan mendapatkan. Bagaimana, Dokter Ari, Dokter Dia, semuanya bagaimana? Iya. Jelas, Ustazah. Coba dulu ya. Bismillah. Monggo, Dokter Dia, ada itu? Ya. Monggo lanjut, Dokter Wiwin.
Baik, selanjutnya saya Ustazah. Ya, Dari monggo. Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, setiap seruas tulang dari seluruh manusia itu harus memberikan sedekahnya pada setiap hari yang matahari terbit pada hari itu. Mendamaikan dengan cara yang adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang pada kendaraannya lalu mengangkatnya di atas kendaraannya itu atau mengangkatkan barang-barangnya ke sana, itu pun sedekah. Ucapan yang baik juga sedekah. Dan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga merupakan sedekah. Menyingkirkan benda-benda yang berbahaya dari jalan termasuk sedekah pula. Muttafaq alaih. Jadi kalau yang setiap ruas tulang dari seluruh manusia dia memberi sedekah itu, saya pernah baca tentang sholat duha itu ya Ustazah. Ya, bisa diimbangi dengan itu. Ini Iya, juga itunya apa arahnya. Cuma di iya, sini rinciannya. Monggo iya. dokter komentari dulu. Jadi banyak sekali hal sebenarnya yang bisa kita lakukan yang itu akan menjadi sedekah yang berpahala ya Ustazah, baik untuk diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain gitu ya Ustazah. Kayak misalnya sholat, nah ya itu kan untuk diri kita ya, berarti itu sedekah buat kita. Kemudian membantu orang, membawakan barang-barangnya, apabila dia berat dan sebagainya. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang mengganggu di jalan yang bisa membuat orang susah, itu juga sedekah. Termasuk mungkin parkir, jangan sampai membuat orang jadi susah melewati jalan, itu juga sedekah ya Ustazah. Iya, iya, membereskan kendaraan orang-orang parkir ya. Itu Hmm. teman. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan dan itu menjadi sedekah ya Ustazah. Menjadi kebaikan, jadi bermanfaat ya Iya. hidup ya. Jadi pas ketika kita melaksanakan amar ma'ruf tersebut, pas dengan misinya Allah bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah. Di antaranya yang disebutkan di sini. Di hadis yang lain dikatakan ulus ulama itu setiap persendian manusia. Jadi Allah menciptakan persendian manusia itu sebanyak 360. Maka barang siapa yang dia itu pada hari itu melaksanakan kebaikan sebanyak 360, maka dia pada hari itu diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Disebabkan sudah terkiparati persendian-persendian yang ada di badan kita sebanyak 360. Nah, maka yang 360 itu bisa diimbangi dengan 2 rakaat sholat. Itu dok mungkin yang dokter baca semua. Iya. Yang sudah saya sampaikan. Monggo bagaimana? Pahamkah? Maksudnya kalau tidak ada kesempatan berbuat baik, bersedekah seperti yang 249 ini, kita sholat duha gitu ya, Ustazah ya? Maksudnya itu begitu ya? Iya, 360 dok. 360 30%. 360 persendian itu di dalam Muslim. Iya, iya. Artinya kalau kita sudah sholat duha, terus bukan berarti kita nggak usah nolong orang ya. Nah, Bu, iya. Bukan seperti itu. Kan biasanya memang saya itu kan sifatnya kan pelit dan egonya tinggi gitu. Biarin saya kan sudah terkiparati dengan sholat 2 rakaat. Artinya ketika ada hadis itu bahwa amar ma'ruf atau kebaikan tersebut bisa diimbangi dengan 2 rakaat sholat duha, maka itu merupakan kebutuhan bagi kita. Berarti seandainya kita melakukan kebaikan yang lain, berarti kita banyak saldo di situ gitu. Itu masalah kebaikan. Tapi ketika kita berbicara maksiat kita dalam sehari itu ada berapa? Kita kan jarang-jarang mikir maksiat. Nah, inginnya kebaikan aja gitu kan. Ya begitu dok. Cuman kebaikan itu di sini kan rinciannya banyak sekali. Mendamaikan orang yang lagi berselisih itu pun termasuk sedekah gitu kan. Kemudian ada orang yang kesusahan bawa barang,
kita bawa kendaraan dan orangnya itu diajak, kalau kita kenal mungkin, maka kita bawakan kendaraan kita disampaikan ke rumahnya. Itu termasuk sedekah. Kemudian kalimat-kalimat yang baik itu kalimat thayyibah itu termasuk amal soleh yang baik dan yang abadi. Ucapan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahal azim. Kemudian membaca Al-Qur'an, termasuk semuanya itu adalah zikir yang baik. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat yang 5 waktu pun itu baik. Qobliyah badiyah itu pun baik. Kemudian kita melaksanakan sedekah, memberi kepada orang lain pada hari itu kebaikan juga, termasuk sedekah. Kemudian kita senyum kepada orang lain pun itu termasuk sedekah, banyak gitu. Ya, begitu Dok rinciannya. Silakan, ada pertanyaan. Monggo, kalau enggak, Dr. Wiwin bagaimana? Iya, Ustazah. Selanjutnya dia lagi ya, Di. Ya. Dari Kok kecil suaranya? Kecil. Kecil. halo, tes. Iya, Nah, kecil. Dari Ummu Kulsum binti Uqbah. kenapa kok teredam gitu suaranya ya, Di? Hah? Nah, Apa udah. Udah. Ini sudah. Udah. Sekarang bagus, Dok. Oh alah, Tertutup dah. tangan ya. Oh, Dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abu Mu'aid, katanya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukannya termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara para manusia, lalu ia menyampaikan berita yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik. Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahannya demikian. Ummu Kulsum berkata, saya tidak pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dibolehkannya berdusta daripada ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para manusia itu, melainkan dalam 3 hal, yaitu perihal peperangan, mendamaikan antara para manusia, dan perkataan seseorang suami kepada istrinya, serta perkataan istri kepada suaminya yang akan membawa kebaikan rumah tangga dan lain-lainnya. Oh, yang dicontohkan Ustazah tadi ya? ya, Kalau mau mendamaikan, kita bisa bersiasat tadi, ya, mengatakan sana sakjane mau berdamai loh, gitu ya. oh, ya, Padahal ngomong sama kita, gitu ya. ya, betul. Oh, Saat jadi perang, itu tidak dikatakan pendusta ya? tidak dikatakan pendusta. Jadi itu hanya siasat saja berdustanya. Tapi kalau tidak pakai siasat itu, mungkin ya lama dia bertengkarnya. Peperangan juga begitu ya, boleh ya? Saat perang, ya. Di situ pokoknya ada musuh nggak ada kok gitu ya. Jadi untuk itu, bagaimana aja lah. Yang penting eh, perang untuk orang yang beriman itu. Kemudian suami kepada istri. Ketika si istri ini rata-rata biasanya orang-orang itu masalah masak, itu masalah pakaian juga gitu. Jadi suami ngomong, kok bagus sekali. Atau si istri ketika dibelikan sesuatu oleh suami supaya itu cepat hilang, cepat habis gitu kan, karena dia tidak senang. Tapi untuk kemaslahatan di rumah tangga dipakai terus. Terus dia ngomong, alhamdulillah bagus kok, saya senang ini, makanya dipakai tiap hari supaya cepat lusuh. Ya, Iya, iya. gitu. Ya, ada pertanyaan. Iya, paham, Ustazah. Lanjut. Oke, selanjutnya Ari lagi ya, sayang. Halo? Ya, iya. Iya. Silakan. Nomor 251. 251 ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara pertengkaran di arah pintu, yang suara kedua orang yang bertengkar itu terdengar keras. Tiba-tiba salah seorang dari keduanya itu meminta kepada yang lainnya agar sebagian hutangnya dihapuskan, dan ia meminta belas kasihannya. Sedangkan kawannya itu berkata, "Demi Allah, permintaan itu tidak saya lakukan, tidak dibenarkan." Rasulullah SAW kemudian keluar menemui keduanya lalu bersabda, Siapakah orang yang bersumpah atas Allah untuk tidak melakukan kebaikan itu? Orang itu berkata, saya ya Rasulullah. Tetapi baginya orang yang berhutang tadi, mana saja yang ia sukai, maksudnya pemotongan sebagian hutangnya dikabulkan dengan sebab syafaat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Muttafaq alaih. Oh, ini dua orang yang bertengkar karena masalah hutang. Ya. Terus? Kemudian kalau dia memberikan keringanan maksudnya Ustazah ya, itu akan dapat syafaat dari Rasulullah. Bukan begitu. Gimana Ustazah? Ya. Ini orang ini bertengkar dengan masalah utang piutang itu. Si orang yang punya utang itu minta tolong kepada orang yang diutangi. Maaf ya, saya nggak punya untuk bayar banyak. Dan saya ekonomi seperti sekarang ini, saya nggak bisa untuk membayar keseluruhan. Bagaimana kalau saya minta setengahnya aja, saya bayar, tapi itu dianggap lunas. Itu kan permintaan dari yang punya utang. Maka orang yang mengutangi itu, demi Allah saya tidak akan melakukan itu, tidak akan memberikan permintaan itu. Jadi permintaanmu tidak akan aku urus gitu, tidak akan aku ridhoi. Maka Rasulullah mendengar perkataan itu, maka Rasulullah itu keluar. Siapa tadi yang mengatakan demi Allah tidak akan berbuat baik itu gitu. Maka saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, falahu ayuzalika ahabu. Apakah kamu tidak suka gitu di dalam hal kebaikan itu? Artinya apa? Ketika si orang yang dihutangi itu, kalau dia mensedekahkan separuh dari utangnya, dan dia itu bisa menerima pembayaran dari yang punya utang tadi separuhnya, berarti yang separuhnya itu adalah kebaikan bagi dia. Apakah kamu tidak suka kebaikan itu gitu? Nah, yang dikatakan syafaatnya di sini adalah pembelaan Rasulullah kepada dua belah pihak. Satu, Rasulullah memberi syafaat kepada orang yang punya utang, ya kamu ya seperti itu keadaannya. Tapi ditekankan lagi kepada yang menghutangi, masa kamu nggak mau, itu adalah sedekah bagi kamu. Gitu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan nasihat itu, itulah yang dikatakan syafaat Rasulullah. Ya, gitu. Baik, Ustazah. Jadi bermanfaat gitu. Syafaat itu maksudnya pembelaan itu bermanfaat untuk orang yang punya utang tadi. Kalau dia menerima, ya udah saya bebaskan separuh, bayar separuh. Berarti kan yang separuhnya itu baik untuk dia. Karena dia nanti dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 ketika dia mensedekahkan separuh dari hutang. Gitu, Dok. Bagaimana? Paham, Kak? Iya, Ustazah. Jelas dah. Semuanya yang lain terbiak, terwiwin, benda-benda yang lain, monggo bagaimana? Iya, Ustazah. Monggo, lanjut. Selanjutnya saya lagi. Dari Abul Abbas, yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menerima berita bahwa antara sesama keturunan Amr bin Auf itu terjadi suatu hal yang tidak baik, perselisihan faham. Lalu Rasulullah SAW keluar menemui mereka untuk mendamaikan antara orang-orang itu, dan beliau disertai beberapa orang sahabatnya. Rasulullah SAW ditahan oleh orang-orang yang didatangi olehnya untuk diberi jamuan sebagai tamu, sedangkan sholat asar sudah masuk waktunya. Bilal mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata, Hai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah tertahan, sedangkan sholat sudah masuk waktunya.
adakah Tuhan suka menjadi imamnya para manusia? Abu Bakar menjawab, baiklah jikalau engkau menghendaki demikian. Bilal membaca iqomah dan majulah Abu Bakar, kemudian ia bertakbir dan orang-orang pun bertakbir pula. Di tengah salat itu Rasulullah SAW datang berjalan di barisan sehingga berdirilah beliau di suatu barisan. Orang-orang banyak mulai bertepuk tangan, sedangkan Abu Bakar tidak menoleh dalam sholatnya itu. Tetapi setelah para manusia makin banyak yang bertepuk tangan, lalu Abu Bakar menoleh ke belakang, tiba-tiba tampaklah olehnya Rasulullah SAW. Beliau SAW mengisyaratkan supaya sholat diteruskan dan ia sebagai imamnya. Tetapi Abu Bakar setelah mengangkat tangannya untuk beriktidal, lalu bertahmid kepada Allah, terus kembali ke belakang perlahan-lahan, sampai berada di belakang, terus berdiri di jajaran shaf. Rasulullah SAW lalu maju, kemudian bersembahyang sebagai imamnya para manusia. Setelah selesai, beliau SAW menghadap orang-orang itu lalu bersabda, hai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu dalam saat lalu engkau semua bertepuk tangan? Hanya saja bertepuk tangan itu untuk kaum wanita. Barang siapa yang terjadi sesuatu dalam sholatnya, hendaklah mengucapkan subhanallah. Maka sesungguhnya tiada seorang pun yang mendengar ketika dibacakan subhanallah itu, melainkan ia tentu akan menoleh. Hai Abu Bakar, apakah yang menyebabkan saudara terhenti tercegah, tidak meneruskan, melakukan sholat sebagai imamnya orang banyak ketika saya memberikan isyarat untuk meneruskannya itu? Abu Bakar menjawab, kiranya tidak sepatutnya lah untuk anak Abu Quhafah ini kalau bersembahyang sebagai imam di sisi Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah sebagai makmumnya, muttafaq alaih. Jadi ada beberapa hal ya Ustadzah dalam hadis ini ya. Yang pertama adalah bahwa mendamaikan manusia itu juga penting. Juga penting sehingga bisa apa ya, bukan menganukan sholat, tapi maksudnya begitu pentingnya sehingga dia juga wajib diprioritaskan. Itu mungkin yang pertama ya Ustadzah. Yang kedua, bahwa sholat itu kan memang harus tepat waktu. Jadi apabila memang dalam hal ini kan imamnya seharusnya Rasulullah, tidak bisa apabila ada orang lain yang dianggap bisa atau dianggap layak untuk menggantikan, itu bisa diteruskan sholat itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada nasihat Nabi bahwa apabila kita ada sesuatu hal terjadi di dalam sholat yang menginginkan agar imam itu tahu, itu kalau laki-laki kita berkata subhanallah, tapi kalau perempuan kita bertepuk tangan. Yang keempat adalah bahwa ini adab ya Ustadzah, bahwa Abu Bakar sungguh tidak bisa dan tidak mau, tidak layak, merasa tidak layak untuk menjadikan Rasul menjadi makmum dalam sholatnya. Jadi dia tidak sanggup untuk menjadi imam apabila di antara jemaahnya itu terdapat wah. Mungkin itu ya Ustadzah. Ya, betul. Jadi penghormatan Abu Bakar di dalam sholat tadi dan gerakan-gerakan beliau dan karena dari belakang itu kan tepuk tangan. Maka Rasulullah memberikan syafaatnya, memberikan nasihatnya itu, kalau singkatnya, tepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau ada sesuatu bagi laki-laki, ucapan subhanallah. Nah itu edukasinya bagi kita semua. Maka ketika imam ada salah, laki-laki kan sudah pasti di depan perempuan. Maka laki-laki subhanallah. Nah si imam yang paham tentang hadis ini, mungkin ada sesuatu, pasti dia akan merasa, mungkin saya ini harusnya duduk di antara dua sholat, ini malah saya berdiri. Maka di situ ingat. Kemudian ketika Abu Bakar itu banyak yang tepuk tangan, Abu Bakar noleh ke belakang ini. Nolehnya itu tidak membatalkan sholat. Maka di sini ada Rasulullah, akhirnya Abu Bakar itu kan tadi tidak Sami Allah liman hamidah sambil mundur-mundur, melangkah mundur gitu kan. Mundur-mundur terus seperti itu.
Maka Rasulullah maju di situ, nggak banyak ngomong dan nggak menahan Abu Bakar harus itu. Tapi tadi sudah ngasih isyarat, lanjutkan kau jadi imam. Maka Abu Bakar sangat hormat sekali. Saya tidak layak sebagai anaknya Abu Quhafah untuk mengimami Rasul ketika bersama dengan Rasul. Maka Abu Bakar mundur, Rasulullah masuk, gerakan itu dalam keadaan posisi sholat tidak membatalkan. Itu dok, paham ya? Iya, iya Ustazah. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dokter Dia, dokter Aris, semuanya sudah Enggak, jelas? Abu Bakar ini kan geraknya banyak. Iya. Ya noleh, ya mundur, Hmm. saha anunya, sholatnya. Kan di sini kalau toh beliau itu salah, pasti orang Rasulullah diarahkan setelah sholat. Tapi ini kan di hadis lain di Bulughul Maram, kalau umpamanya kita lagi sholat, ternyata di depan itu ada ular, umpama, atau ada kalajengking, maka kita ya nggak mungkin kan tangan kosong gitu kan untuk membunuhnya. Pasti kita ini umpamanya ada apa ya kira-kira, apa palu, apa linggis gitu, atau benda lain. Maka kita kan pasti sambil melihat si binatang tadi, kita mengambil apa sapu lidi apa gitu. Maka kita ngambil dulu barang itu, kemudian kita membunuhnya itu. Nah, gerakan-gerakan itu maka tidak membatalkan sholat. Maka dia kembali ke tempat sholat, asal selama gerakan itu dan dalam membunuh binatang yang akan merusak tadi, itu adalah tidak membatalkan sholat. Itu di Bulughul Maram kan di awal. Oke. Kalau zaman sekarang, kalau misalnya nih, saya ngimamin, kemudian ustadzah datang gitu, saya mundur atau tetap ngimamin? Oh, tetap imamin. Gitu. Ya, datangnya kan baru datang bertamu ataupun umpamanya itu enggak bareng dengan saya gitu. Ini siapa imamnya? Imamnya saya gitu kan. Nah, tapi kok saya lama atau saya mungkin ada halangan bagaimana? Tahu-tahu saya datang, lanjutkan dok. Rasulullah juga tadi kan kepada Abu Bakar. Cuman Abu Bakar ini kan itu dengan Rasulullah gitu kan. Orang yang paling istimewa dan paling takwa. Kalau kita, saya dengan dokter itu kan sama, satu level. Itu dok. Yang penting di dalam bacaannya kan kita sama-sama dan jelas. Gitu. Insya Allah seperti itu. Gimana? Baik ustadzah. Bisa Makanya lanjut. mengenai gerakan di dalam sholat, di grup Islam Sunnah ya dia juga membaca ya. Kalau Rasulullah itu pernah sholat di atas mimbar. Ya betul. Ya, tapi pada saat sujud Rasulullah turun di kaki mimbar. Itu ya. Itu enggak Ya. apa-apa. Ya. Itu di Muslim. Oh, di Muslim. Ya. Di Riyadhus Shalihin juga ada. Ya. Dan kalau nggak salah di Bulughul Maram sholat apa itu? Di Muslim yang jelas itu. Jadi Rasulullah itu kan naik mimbar dulu. Nah, kemudian nanti begitu giliran sujudnya maka Rasulullah turun. Nanti dilanjutkan lagi, naik lagi. Ya, gitu kan. Maka setelah itu. Jadi gerakan-gerakan seperti itu tidak membatalkan sholat. Ya, dok. Betul. Silahkan. Apa sampai di sini dulu? Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Sampai di sini dulu aja ya. Iya. Ini nanggung kalau kaum muslimin, kaum ya, nanti jelas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita kaji di malam ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang akan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga kita semua di An-Nur ini mendapatkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah menakdirkan kita semua menjadi penghuni surganya yang masuknya tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Wa la ilaha illa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama dok. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wiwi Terima India. kasih Terima kasih semua. semuanya. Ya. Sampai ketemu saat semua ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.